Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama, hubungan antara kromosom, kromatin, nukleosom, DNA, dan gen. Kedua, struktur dan fungsi DNA dan RNA. Yang ketiga, perbedaan komponen DNA dan RNA. Hubungan antara kromosom, kromatin, nukleosom, DNA, dan gen. Pada bagian utama sebuah sel adalah nukleus. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Pada saat sel akan mulai membelah diri, benang-benang halus tersebut menebal, memendek, dan mudah menyerap warna membentuk kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Secara struktural, perubahan DNA dan protein menjadi kromosom diawali pada saat profase. Molekul DNA akan berikatan dengan protein histon dan non-histon membentuk sejumlah nukleosom. Unit-unit nukleosom bergabung membadat membentuk benang yang lebih padat dan terpilin menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersusun padat menjadi benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin akan tersusun memadat membentuk lengan kromatin. Selanjutnya kromatin akan mengganda membentuk kromosom. Selanjutnya nomor 2 yaitu struktur dan fungsi DNA dan RNA. Sebelum kita membahas apa itu struktur dan fungsi DNA dan RNA, sebelumnya di sini saya akan membahas apa itu asam nukleat, DNA, dan RNA. Asam nukleat adalah molekul pembawa informasi terpenting dalam sel dan menentukan karakteristik yang diwariskan setiap makhluk hidup dengan mengendalikan proses sintesis protein. Lalu ada DNA. DNA adalah cetak biru utama untuk kehidupan dan materi genetik dari semua organisme yang hidup bebas dan sebagian besar virus. Lalu ada RNA. RNA adalah bahan genetik dari beberapa virus tetapi juga ditemukan di sebuah sel hidup, di mana ia memainkan peran penting dalam proses tertentu seperti produksi protein. Pertama yaitu pada struktur dan fungsi DNA. Struktur molekul DNA pertama kali diungkapkan oleh James Watson and Francis Crick pada tahun 1953 berdasarkan atas foto difraksi sinar X yang dibuat oleh Rosalind Franklin and Maurice Wilkins. Berdasarkan atas data kimia dan fisik, Watson and Crick membuat mode struktur DNA yang disebut untai ganda atau double helix. Struktur DNA. Struktur untaian DNA ditentukan oleh tumpukan basa-basa nukleotida berdekatan yang ada pada satu untai, sedangkan struktur untai gandanya ditentukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang berpasangan. Satu untai DNA merupakan polinukleotida. DNA merupakan polimer yang terdiri atas nukleotida-nukleotida dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Setiap nukleotida tersusun atas 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama, gula pentusa deoksiribosa. Ribosa yang kehilangan satu atom oksigennya. Yang kedua, gugus fosfat. Yang ketiga, basa nitrogen. Terdiri atas 2 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, purin. Ada 2 macam yaitu guanin dan adenin. Yang kedua, pirimidin. Yaitu ada 2 macam juga. Yang pertama timin dan sitosin. Struktur heliks ganda DNA dapat diilustrasikan sebagai tangga tali terpilin. Fosfat dari suatu nukleotida akan membentuk ikatan fosfodiester dengan gula dari nukleotida berikutnya. Sementara itu, basa nitrogen purin pada suatu nukleotida akan membentuk ikatan hidrogen sebagai pasangan tetap dengan pirimidin dari nukleotida lainnya. Ikatan basa nitrogen purin pirimidin diilustrasikan sebagai anak tangga. Kedua rantai bersifat komplementer atau berpasangan. Kedua rantai tersebut berikatan dengan adanya ikatan hidrogen antara basa adenin dengan timin dan antara guanin dengan kitosin. Ikatan antara A, T berupa 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara G, C berupa 3 ikatan hidrogen sehingga ikatan GC lebih kuat. DNA helix ganda mempunyai kutub di kedua ujung untai polinukleotida yang berlawanan. Ujung salah satunya untai polinukleotidanya. Ujung lainnya merupakan ikatan antara gugus hidroksil. B. Fungsi DNA. Yang pertama, pembawa informasi genetika. DNA memiliki fungsi pembawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Yang kedua, perantara duplikasi diri dan pewaris sifat. DNA mengandung semua informasi sifat manusia hidup, dan DNA juga terdiri dari 46 kromosom. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik.
Gen-gen yang membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses tersebut terjadi melalui mekanisme sintesis protein. DNA terdiri atas kode genetik dan informasi genetika yang ada dalam tubuh dapat diekspresikan oleh DNA. Struktur RNA. RNA merupakan rangkaian nukleotida hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan DNA. RNA umumnya dijumpai di dalam sitoplasma, khususnya di ribosom. Komponen penyusun RNA yaitu gula ribosa berkarbon 5, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari dua jenis yaitu purin dan pirimidin. Purin dalam struktur RNA ada dua macam yaitu guanin dan adenin. Pirimidin ada dua macam yaitu uracil dan sitosin. RNA ada tiga macam yaitu messenger RNA, transkripsi RNA, dan ribosomal RNA. Fungsi RNA. Yang pertama, memfasilitasi translasi DNA menjadi protein. Kedua, berfungsi sebagai molekul adaptor dalam sintesis protein. Ketiga, berfungsi sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Keempat, pembawa informasi genetik di semua sel hidup. Kelima, mempromosikan ribosom untuk memilih asam amino yang dibutuhkan dalam membangun protein baru dalam tubuh. Selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu perbedaan kromosom DNA dan RNA. RNA dan DNA merupakan asam nukleat di dalam sel tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama itu pada bentuk struktur. DNA itu bentuk strukturnya untai ganda atau helix lalu panjang. RNA itu bentuk strukturnya untai tunggal lalu pendek. Lalu pada perbedaan letak. DNA itu letaknya itu pada kromosom, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol. RNA itu letaknya pada sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Lalu perbedaan pada jenis gula. DNA itu jenis gulanya deoksiribosa, RNA itu ribosa. Lalu perbedaan pada basa nitrogen. DNA dan RNA tidak memiliki perbedaan pada basa nitrogen karena mereka memiliki basa nitrogen yang sama, yaitu pirimidin atau timin dan sitosin. Lalu perbedaan pada fungsi. Fungsi DNA itu sebagai perintah dalam sintesis protein, namun RNA itu berfungsi sebagai alat dalam sintesis protein. Lalu perbedaan pada kadar jumlah. DNA itu kadar jumlahnya tetap namun tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Lalu RNA itu kadar jumlahnya tidak tetap namun dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Perbedaan keberadaan. Nah, DNA itu keberadaannya permanen, namun RNA itu periodenya pendek karena mudah terurai.